Anda masih bersama iNews NTB, pemirsa. Dinas Perhubungan NTB menyiapkan 30 armada bus untuk penjemputan penonton WSBK di 3 pintu masuk Pulau Lombok, yang di Bandara Bizam, Pelabuhan Bangsal, dan eks-Bandara Selaparang. Antisipasi penumpukan penonton saat pergelaran WSBK tahun ini, pemerintah NTB akan menyiapkan 30 armada transportasi bus untuk penjemputan penonton. Menurut Dinas Perhubungan NTB, selama pergelaran WSBK 2022, Dishub NTB siagakan ke 30 bus di pintu masuk Pulau Lombok seperti di Bizam, Bangsal, dan juga eks-Bandara Selaparang. Menyiapkan juga shuttle bus di 3 koridor. Koridor 1 dari eks-Bandara Selaparang, koridor 2 dari Bandara Zainuddin Abdul Majid, dan koridor 3 dari Bangsal. Kita menyiapkan yang free transport. Kita siapkan ada 30 unit di transport ini, sedang kita finalisasi bersama Damri dan juga dari dukungan stakeholder yang lain. Karena tahun ini beda skemanya, tidak lagi kita mendapatkan dukungan dari Kementerian Perhubungan dalam bentuk fasilitasi transport, tapi kita Pemda akan menyiapkan itu. Untuk antisipasi penumpukan penonton yang menggunakan kendaraan pribadi, Dishub bersama MGPE menyiapkan 9 titik parkir roda 4 dan 5 titik on parkir roda 2. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Masih informasi seputaran WSBK, pemirsa. Jelang perhelatan WSBK, Pemda NTB bersama penyelenggara terus mematangkan persiapan dari area parkir yang memadai dan jalur perhubungan dari 6 pintu keluar masuk penonton. Berbagai persiapan terus dimatangkan Pemda NTB bersama panitia penyelenggara jelang WSBK November 2022 mendatang. Untuk mematangkan persiapan WSBK, Pemda NTB bersama penyelenggara mengadakan rapat koordinasi Tactical Floor Game atau TFG sebagai bentuk simulasi persiapan di lapangan pada event WSBK. Jumlah penonton yang masuk dari Bandara Bizam diprediksi sebanyak 11.250 penonton. Eks-Bandara Selaparang sebanyak 20.250 penonton, serta Lembar dan Gilimas sebanyak 13.500 penonton. Kepala Dinas Perhubungan NTB menjelaskan manajemen transportasi WSBK pada tanggal 11 sampai 13 November mendatang akan difasilitasi free transport sejumlah 30 unit yang sedang difinalisasi bersama Damri dan dukungan stakeholder lainnya. Tim atau kepanitiaan yang terlibat khususnya dari Dishub dan Dit Lalu Lintas akan melakukan kunjungan lapangan guna mensimulasikan rekayasa arus lalu lintas. Gate tadi ini maka kita alihkan ada kesenggol dan ada juga melalui bypass. Kemudian untuk yang menggunakan kendaraan pribadi dipersilahkan karena kantong parkir kita sudah cukup untuk 9.000 existing fasilitas kapasitas yang tersedia di dalam. Besok pagi kita akan kunjungan lapangan untuk melakukan simulasi lapangan terkait dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas bersama PJU dan juga PJU Polda tentunya dan juga teman-teman yang ada di mitra. Untuk memudahkan penonton, pihak ITDC sudah mensinergikan jenis dan warna tiket serta tanda pengarah menuju lokasi juga posisi tempat duduk yang telah disinkronkan warnanya. Ada 2 alternatif. Yang pertama, apabila lancar, maka akan diarahkan lurus menuju bypass B Mandalika. Apabila terjadi kemacetan, maka akan dilakukan pengalihan arus manajemen rekayasa lalu lintas menuju ke jalur awan dan menuju ke kota Praia. Karena kebetulan yang membedakan dari event-event sebelumnya adalah kapasitas parkir kita yang sudah memadai dan kedua adalah jalur-jalur di dalam kawasan atau jalan-jalan di dalam kawasan sudah terhubung 70%. Pelaksanaan event WSBK 2022 kali ini disebutkan sedikit berbeda karena dari persiapan penyelenggaraan lebih matang seperti tempat area parkir yang memadai dan jalur penghubung dari 6 pintu keluar masuk sudah mencapai 70%. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pekan jelang perhelatan WSBK di sirkuit Mandalika, aktivitas penumpang di Bandara Lombok hingga kini masih normal. Data otoritas bandara mencatat jumlah penumpang mencapai 5 hingga 6.000 per harinya. 2 pekan menjelang perhelatan World Superbike di Pertamina International Street Circuit, aktivitas penumpang di Bandara Lombok hingga kini masih normal.
Otoritas bandara mencatat jumlah penumpang baik yang datang maupun berangkat rata-rata 5 hingga 6 ribuan penumpang. Kendati untuk pergerakan pesawat di Bandara Lombok justru mengalami peningkatan, yakni 62 pergerakan setiap harinya jika dibanding sebelumnya dengan rata-rata 30 pergerakan. Otoritas Bandara Lombok memastikan telah siap dalam menyambut gelaran WSBK, baik dari segi infrastruktur maupun fasilitas penunjang lainnya. Kalau dari sisi fasilitas infrastruktur kita udah siap ya, karena di tahun ini juga sebenarnya kan udah teruji dengan MotoGP yang kemarin kita lakukan di bulan Maret. Itu bahkan dengan kargo yang lebih banyak daripada WSBK yang cuma 3 pesawat. MotoGP kemarin kita sampai 5 kalau nggak salah, 5 kali penerbangan kargo. Kalau untuk penumpang, penonton, karena kondisinya sudah normal, mudah-mudahan ini bisa lebih rame lah gitu. Tapi memang gaung WSBK kan berbeda dengan gaung MotoGP, jadi harapan kami tetap ramai walaupun ekspektasinya mungkin tidak terlalu besar ya. Selain itu, untuk mendukung perhelatan WSBK, pihak otoritas bandara juga telah membuka rute penerbangan domestik dan internasional, sehingga rute penerbangan saat ini mencapai 8 rute, meliputi 6 rute domestik dan 2 internasional. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami.